Baik, ini adalah video saya yang keempat dari rangkaian video yang saya buat untuk investor saham pemula atau mungkin belum pernah memulai sama sekali. Nah, kenapa sih harga saham itu bisa naik turun? Jadi faktornya banyak. Yang pertama, naik turunnya itu jangka panjang atau jangka pendek ya. Saya akan mulai ke jangka pendek dulu deh. Jangka pendeknya seperti ini. Misalnya saya mau beli saham ICBP misalnya. Nah, karena saya mau beli saham ICBP, makanya saya beli tuh. Makanya itu disebut dengan permintaan. Jadi harga saham naik turun itu sebenarnya karena adanya penawaran dan permintaan. Jadi bertemunya penjual dan pembeli. Kalau yang jual itu lebih banyak, ya, penawarannya lebih banyak, itu biasanya harganya akan turun. Kalau permintaannya lebih banyak, itu harganya akan naik seperti itu. Nah, kenapa ada orang yang jual dan juga ada orang yang beli? Nah, bisa jadi saya mau beli ICBP karena saya melihat, oh, ICBP itu perusahaan bagus nih, prospeknya cerah. Nah, saya belum punya saham ICBP, makanya saya beli gitu. Kemudian kenapa ada yang jual? Karena bisa jadi dia butuh uang saat ini dan dia sudah pernah membeli saham tersebut beberapa hari yang lalu atau beberapa tahun yang lalu dan sudah untung. Nah, oleh karena itu dia jual lah saham tersebut. Nah, sederhananya seperti itu. Tetapi ada juga yang memang trading jangka pendek. Oh, beli tadi pagi dijual siang hari udah untung dijual, itu juga ada. Nah, jangka pendek seperti itu. Kemudian yang mempengaruhi dalam jangka pendek itu antara lain misalnya perusahaan mau membagi dividen, itu ada juga dividen hunter, dia nyari dividennya saja, itu bisa. Jadi biasanya di cum date itu harganya naik, kemudian waktu ex date-nya H+1-nya itu harganya turun. Nah, dia itu hanya nyari dividen biasanya. Atau juga yang trader jangka pendek itu pas cum date-nya itu juga dijual bisa, karena pas cum date itu pas naik-naiknya harganya. Karena dia tahu ex date-nya mau turun, maka cum date-nya dia jual sebelum penutupan bursa di hari itu ya. Jadinya memang dia nggak nyari dividen, tetapi memanfaatkan waktu pembagian dividen itu saja, karena mau bagi dividen kan harganya naik begitu, dia manfaatkan. Nah, kemudian corporate action yang lain atau aksi korporasi yang lain itu biasanya juga membuat harga saham itu naik turun. Misalnya aksi korporasi itu apa sih? Misalnya mau stock split begitu. Stock split itu membagi jumlah saham yang ada misalnya 1:5. Kalau kita punya 1 lot, nanti kita bisa jadi punya 5 lot dengan sendirinya begitu. Nah, itu biasanya aksi korporasi yang positif lah untuk perusahaan. Nah, itu dalam jangka pendek biasanya naik begitu. Kemudian aksi korporasi yang lain misalnya ada merger, akuisisi, kemudian perusahaan mau ekspansi ke luar negeri seperti itu. Itu kan direspon positif oleh investor. Jadinya investor memandang, oh, ini perusahaan makin baik nih, jadinya dia mau beli gitu. Nah, itu dalam jangka pendek ya. Kalau dalam jangka panjang begini, perusahaan yang baik itu kan profitnya naik terus begitu ya. Nah, kalau misalnya ICBP itu profitnya sekian, harganya masih 8.000 misalnya. Nah, tahun depan profitnya itu sekian. Loh, masa harganya masih dihargai 8.000? Kan enggak, biasanya harganya juga ikut naik begitu. Kenapa? Karena biasanya dividennya itu juga akan mengikuti dari labanya begitu. Kemudian karena perusahaan itu memiliki performance yang bagus, maka investor memandang, oh, ini jangka panjangnya baik nih. Jadi dalam jangka panjang harga saham perusahaan itu akan mengikuti dari kualitas fundamental perusahaan tersebut gitu. Jadi itu tadi mengapa harga saham itu bisa naik bisa turun baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang gitu ya. Oke, ini video keempat. Kemudian saya akan membuat video kelima, kenapa perusahaan itu mau menjual sahamnya ke publik gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.